dan terbatas tempat untuk Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan. Salam sejahtera kepada semua yang saya hormati, Ketua KPUD dan seluruh jajaran pimpinan KPUD dan seluruh staf yang hadir, teman-teman Bapak calon wakil gubernur Rano Karno, teman-teman Dewan Pimpinan Pusat Partai yang hadir, ada Pak Ahok, ada Pak Nusirwan, Bu Risma, Pak Eriko, dan teman-teman semuanya. Pertama-tama syukur alhamdulillah pada hari ini pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno mendapatkan secara resmi di KPUD DKI Jakarta. Walaupun putusannya terlambat, daftarnya paling cepat dan paling berani tarung. Banyak yang bertanya kepada saya, kok Pak Pram mau menjadi calon gubernur? Padahal saya ini sudah kenyang menjadi anggota DPR 4 kali, pernah menjadi pimpinan DPR di kabinet 2 kali, zaman Ibu menjadi sekretaris presiden dan sekretaris wakil presiden, wakil sekjen partai lama. Saya terus terang terpanggil untuk bersama-sama dengan Pak Beliau bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga mencoba untuk kalau diberikan cinta saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, tidak pernah. Yang saya lakukan adalah karena begitu itulah yang kemudian kenapa tiba-tiba saya ketiban dulu untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Padahal harusnya hari ini istri saya sudah berangkat ke Italia karena ada sahabat saya yang menikah. Saya baru berangkat dari Sabtu dan sudah dapat izin. Tapi karena amanah yang diberikan, maka saya minta izin kepada istri saya hadir. Waktu saya minta izin awalnya begitu, tapi akhirnya istri saya menyetujui, tapi dia yang untuk artinya seluruh biaya yang keluar ditanggung kembali oleh saya. Yang kedua, karena saya ini masih berada di dalam kabinet, saya minta izin secara khusus kepada Bapak dan Presiden diberikan izin, akan beliau yang kemudian mendorong saya untuk maju. Beliau mengatakan, Mas maju aja, ya. Banyak orang yang bisa mendapatkan. Itu perkataan saya pertama. Besoknya saya datang lagi, baru lagi, Bapak serius, saya boleh izin maju. Maju. Jadi saya maju betul-betul awalnya terus terang Pak Ketua dan seluruh KPUD tidak ada keinginan bersama, dan saya membayangkan itu benar-benar. Tetapi sekali lagi saya akan menugaskan, saya akan fight, dan saya sudah berjanji apa yang menjadi tantangan Bapak Jokowi kepada saya untuk turun 12 titik sehari, saya bilang baik, saya akan fight untuk titik 12 dan mungkin lebih dari itu, karena waktu tidak terlalu lama. Dan banyak yang menanyakan kepada saya pribadi, apakah Mas kan nggak pernah tampil di TV? Cuma nggak kenal, saya nggak mau percaya dan nggak perlu dikenal. Tapi kesempatan ini dalam waktu singkat saya meyakini pasti orang akan kenal saya. Minimal Pramono Anung dan Rano dulu karena akan dikenal kembali. Terima kasih, mohon doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini saya Pramono Anung Wibowo dengan Rano Karno
calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua KPUD, berdasarkan PKPU yang baru, maka syarat telah terpenuhi untuk didaftarkan dan semua dokumen telah kami sampaikan. Kalau nanti masih ada perbaikan, tentunya akan kita lakukan perbaikan. Saya dan Bang Dul terus terang, terutama saya pribadi dan termasuk Bang Dul, sama sekali 5 hari yang lalu pun membayangkan untuk menjadi calon itu juga tidak. Artinya apa? Artinya bahwa kita berdua memang akhirnya setelah mendapatkan amanah ini, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan hati, turun ke bawah, dan sekaligus menyapa seluruh lapisan masyarakat. Dalam kesempatan ini saya tentunya ingin menyampaikan bahwa saya harus berterima kasih yang pertama kepada Partai PDI Perjuangan, terutama Ibu Megawati dan Sekjen Partai yang telah mengusung kami berdua. Yang kedua secara khusus kepada istri saya dan keluarga yang terkaget-kaget menjadi calon, padahal hari ini harusnya istri saya sudah ada jadwal untuk datang ke acara kawinan sahabat kita berdua di Italia. Tetapi karena acara ini luar biasa, maka istri saya membatalkan. Tapi jangan salah, istri itu selalu menang. Katanya jangan ganti rugi, tapi ganti untung. Yang berikutnya, secara pribadi, karena saya saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, saya telah menyampaikan dan memohon izin kepada Presiden sebanyak 2 kali. Ketika menyampaikan permohonan izin yang pertama, beliau dengan spontan menyampaikan, "Mas, tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan seperti ini, harus maju." Walaupun terus terang pada waktu itu saya masih ragu-ragu mau maju atau tidak. Besoknya kemudian saya minta izin kembali kepada Presiden, "Bapak, saya akan maju karena memang permintaan partai, desakan dan sebagainya untuk maju." Akhirnya beliau menyampaikan bahwa ya sudah, maju saja, bismillah. Artinya apa? Saya telah mendapatkan izin baik oleh istri dan keluarga, oleh Presiden, dan yang terutama tentunya oleh Ibu Megawati dan partai yang mengusung kami untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pada tahun 2025 tahun 2030. Saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi keinginan kami bersama, saya sudah sampaikan secara terbuka dengan Bang Dul bahwa kita memang benar-benar ingin membuat Jakarta lebih ramah, lebih bersahabat, lebih melayani, Jakarta untuk semuanya, dan nggak perlu tagline yang terlalu hebat-hebat, karena saya ini adalah betul-betul goeser. Hampir setiap minggu saya goes 3 kali maupun lari di GPK, sehingga saya tahu daerah-daerah yang perlu dilakukan perbaikan. Banyak orang bertanya kepada saya pribadi, "Mas Pram, kan nggak pernah muncul di ruang publik lebih dari 7 tahun. Saya memang tidak pernah muncul sama sekali. Memang diwawancarai juga tidak mau, disut nggak mau, paling ada di belakangnya Pak Jokowi atau di belakang Ibu Mega, karena selama ini memang mengerjakan untuk dapur. Jadi orang kalau mengerjakan untuk dapur itu nggak perlu terlalu pecicilan di ruang terbuka, dan saya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk itu. Tetapi saya meyakini dengan pengalaman panjang saya, udah 4 kali menjadi anggota DPR, pernah menjadi pimpinan Dewan, 2 periode menjadi menteri, dulu pernah menjadi wakil sekjen partai, dan pengalaman panjang ini tentunya mudah-mudahan kalau saya diberikan izin dan kesempatan oleh rakyat Jakarta, saya akan bekerja sungguh-sungguh dengan Bang Dul untuk melakukan perbaikan yang ada. Dan saya sudah menyampaikan kepada Bang Dul berdua bahwa kita berdua dalam berpolitik untuk konsultasi, untuk persaingan di dalam pilkada ini dengan gembira, dengan riang gembira. Nggak perlu menjatuhkan dan sebagainya, kita dengan riang gembira. Walaupun kita hanya didukung oleh 1 partai, yaitu PDI Perjuangan, tetapi kami meyakini bahwa kami akan mampu berkoalisi dengan rakyat Jakarta untuk memenangkan pertarungan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian.
apa yang disampaikan Mas Bram adalah benar, bahwa tadi malam saya baru diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum untuk membantu membenahi Jakarta. Teman-teman sekalian, ada percakapan yang Ibu sampaikan kepada saya membuat saya termenung. Beliau mengatakan sebentar lagi DKI akan ditinggalkan. Kaget ya? Apa maksudnya, Bu? DKI tidak akan jadi ibu kota, dia akan kembali menjadi daerah khusus Jakarta. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Saya perintahkan kamu, dan ini hak prerogatif Ketua Umum, tidak ada diskusi, dampingi Pak Gubernur Pramono Anung. Saya berterima kasih kepada teman-teman DPP. Hari ini teman-teman melihat di sini ada Ahok, di sini ada Bang Eriko, di sini ada Bu Risma, di sini ada Aming, di sini ada Pak Nusirwan, di sini ada, artinya Pak Aryo Bimo, artinya semua yang ada di sini pantas untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur. Ibu Ketua Umum telah melatih kita untuk bersaing dalam kategori yang sehat. Hari ini, tadi malam sudah diputuskan calon gubernur adalah Pramono Anung dan wakil gubernur adalah Rano Karno. Hari ini Ahok pun mengantar kita. Semua Eriko mengantar kita. Semua Mas Edi Pras mengantar kita. Artinya apa? Kita sepakat untuk membangun Jakarta bersama-sama. Jadi sekali lagi, secara realita memang kami didukung oleh satu partai yaitu PD Perjuangan. Tapi saya yakin masalah Jakarta akan memberikan kita kesempatan untuk membenahi dan membangun kota yang kita cintai ini. Yang pasti Mbak Besa Beni bilang, sekali-kali mau melihat menjadi wakil gubernur DKI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Oke, ya, makasih. Baik, saudara-saudara, kami ingin memberikan kesempatan. Kemudian yang kedua adalah tadi Bapak optimis bahwa PDIP sendiri mengusung Bapak berdua begitu untuk maju di DKI 1. Mengapa optimis begitu Pak buat memenangkan hati rakyat begitu Pak untuk memimpin Jakarta? Terima kasih. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta sekarang ini menjadi kota pusat ekonomi nasional dan kota global. Artinya siapapun yang menjadi gubernur, wakil gubernur bertanggung jawab untuk mewujudkan itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, saudara-saudara sekalian, sebenarnya Jakarta ini sudah dibangun dari gubernur ke gubernur, dan sayangnya pembangunan itu tidak berkelanjutan. Kami berdua kalau diberikan kesempatan, apa yang menjadi legacy mulai dari Pak Sutioso, Bang Foke, kemudian Pak Ahok, Pak Jarot, Pak Anies, semuanya akan kita lanjutkan dan kita akan lakukan perbaikan, karena nggak bisa pembangunan itu dilakukan sepotong-potong. Itu yang pertama.
Yang kedua, saya selama 2 periode sebagai sekretaris kabinet, seluruh sidang-sidang kabinet saya memahami, sehingga persoalan pembahasan tentang LRT, MRT, kemacetan di Jakarta, persoalan-persoalan yang ada di Jakarta, itu yang dibahas di kabinet saya memahami, dan saya membuat risalah rapat, kemudian meneruskan kepada semua menteri untuk dilakukan perbaikan dan sebagainya. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa tagline nanti penting, gimmick penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kontinuitas melakukan pembangunan itu dengan tidak perlu terlalu banyak, tetapi fokus dan melakukan perbaikan. Saya sebagai go-weser, terus terang aja, salah satu contoh saja, kebetulan di sini ada Pak Ahok. Setiap kita udah 3-4 kali dalkot, selalu pulang, apakah naik Ahok atau tidak? Padahal dengan kata Ahok aja udah menunjukkan adanya legacy yang ditinggalkan oleh Pak Ahok. Dan yang seperti ini, siapapun yang meninggalkan tentunya akan kita rawat dan kita lakukan perbaikan di kemudian hari. Assalamualaikum, saya Akaf dari Media Indonesia. Tadi Mas Pram sudah mengatakan kalau sudah mendapat izin dari Presiden Jokowi. Nah, ke depan apakah Mas Pram akan mengundurkan diri sebagai dari Sekap selama masa kampanye kan bentar lagi juga Mas ya? Yang kedua Mas, sorotan publik akhir-akhir ini terhadap Mas Pram khususnya di sosial media Mas, di X itu terutama ada tweet masa lalu yang dinilai seksis dan misoginis. Bagaimana Mas Pram menjelaskan itu? Terima kasih. Yang pertama saya jawab yang kedua dulu. Jadi era di tahun 2010, orang-orang yang bermain Twitter itu eranya adalah era bercanda, seperti TikTok sekarang. Kalau dilihat di potret pada hari ini, TikTok tentunya sangat menarik. Saya termasuk yang menonton untuk itu. TikTok, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Tetapi kalau ini dipotret 15 tahun kemudian mungkin akan berbeda. Apa yang saya sampaikan di Twitter saya itu lebih pakai hashtag nyantai up, dan itu semuanya tentang bercandaan yang ramai, dan saya yakin juga semua pada generasi itu melakukan hal yang sama. Jadi itulah yang terjadi pada saat itu. Apakah saya menyesal melakukan itu? Enggak, karena saya tidak sama sekali pernah untuk memuja seseorang, merendahkan orang, kemudian juga pornografi, tidak ada. Bahwa kemudian ada kata-kata yang sedikit guyonan memang ada, dan itu saya bertanggung jawab terhadap itu. Yang kedua, mengenai apakah mundur atau tidak, undang-undang telah mengatur secara jelas seseorang pejabat negara apakah mundur atau tidak. Yang diatur mundur itu adalah TNI, Polri, kemudian ASN, dia wajib mundur. Sedangkan pejabat negara pengalamannya banyak, ada yang mau mundur, ada yang enggak. Terus terang secara pribadi saya tidak buka, saya sebenarnya menyampaikan itu, tetapi secara garis besar, karena ini penetapan baru kemudian tanggal 22 September, saya akan bekerja seperti biasa. Saya akan menggunakan waktu saya untuk turun ke lapangan di luar jam kantor, dan saya akan tetap bekerja secara profesional, karena itulah yang menjadi kekuatan saya pribadi. Kalau saatnya diperlukan untuk mundur, bagi saya ringan-ringan aja, mundur aja, bukan hal yang terlalu serius. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, saya tetap ingin memberikan kontribusi selama saya masih diberikan kesempatan untuk bekerja, memberikan pelayanan terbaik bagi pemerintah, bagi presiden, bagi wakil presiden. Kan hampir setiap hari. Beliau kebetulan hari ini keluar kota ke Jogja dan besok ke Jawa Barat. Jadi bagi saya bekerja profesional, sangat profesional. Maka untuk bekerja profesional seperti itu nggak gampang, tapi saya bekerja profesional, dan boleh ditanyakan kepada para menteri apa yang saya lakukan, pasti diapresiasi. Mas Pram. Udah terakhir ya, Mas Dul. Ya. Belakangan kan beredar foto Anda dengan Pak Anies Baswedan. Nah. Apa yang dibicarakan? Apakah sebelumnya PDIP ini melirik Anies Baswedan lalu tidak jadi untuk mengajukan ini? Tapi sebetulnya gini teman-teman, udah lama Bang Anies tuh mau ketemu saya, dia mau mampir ke warung. Kebetulan rumah saya nggak jauh, dia di Lebak Bulus, saya di Bumi Karangginda. Teman-teman tahu lah saya punya warung. Cuman belum pernah dapat waktu untuk ketemu. Waktu itu beliau nanya, Bang ada di mana? Saya ada di BKN. Jadi teman-teman bisa tahu beliau tuh berkunjung bukan ke DPP partai, tapi ke BKN, Badan Kebudayaan. Kebetulan gedungnya di belakang. Ngapain? Ngobrol aja tentang apa? Ya tentu semua tahu lah, ada wacana Bang Anies sama saya. Dan kita ngobrol, Bang, kalau kita jadi, apa yang mesti kita lakukan? Apa ya
saja. Nah artinya keputusannya tidak saya dengan atau Bang Anies sama saya, tapi bukan berarti terus kita tidak menjadi teman. Beliau sangat mensupport, gitu aja. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Kita masih ada acara di DPD. Kalau mau ke sana silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir pemeriksaan kesehatan, karena pendaftarannya hari pertama, pemeriksaan kesehatan hari pertama. Ya. Terima kasih. Kasih ya. Kasih betul. Kasih ya.